semua. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena sudah kembali bergabung pada sesi yang ketiga dari webinar ini, yaitu sharing best practice kepala sekolah. Untuk sesi yang ketiga ini, kita sudah menghadirkan 2 kepala sekolah yang hebat, luar biasa, dan sudah mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran untuk masa pandemi. Jadi sebelum kita mulai, saya akan membuka dengan quote yang saya ambil dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau pernah menuliskan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ini adalah quote yang pernah ditulis oleh Ki Hajar berpuluh-puluh tahun yang lalu dan ternyata linier dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini, di mana negara kita serta negara-negara yang lain di dunia tengah mengalami pandemik COVID-19 yang memaksa pembelajaran berlangsung di rumah, dan setiap orang di rumah itu harus bisa menjadi guru dan rumahnya menjadi sebuah sekolah. Fenomena yang menarik ketika kita melihat bagaimana orang tua yang bahu-membahu untuk mendampingi pembelajaran di rumah dengan berbagai macam strategi yang telah diberikan oleh sekolah, dalam hal ini adalah guru-guru di sekolahnya. Serta rumah-rumah mereka disulap menjadi sebuah sekolah gitu. Ini yang luar biasa yang dulu ternyata sudah dipikirkan oleh Bapak Pendidikan kita. Untuk itulah LPPKSPS mengadakan webinar Kepala Sekolah tahun 2020 dengan tema implementasi kepemimpinan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita 2 orang kepala sekolah. Saya sapa dulu Pak Idi, apakah sudah siap di depan laptop, Pak Idi? Insyaallah siap, Bu Dian. Ya, Pak Idi. Kemudian Bu Deswita, apakah sudah siap? Bu Deswita. Halo Bu Deswita. Halo Bu Deswita. Oke, baik. Terima kasih. Mohon untuk kembali mematikan mikrofonnya ya, sebelum nanti kita persilahkan untuk berbicara. Iya Bu Dian. Terima kasih. Iya Bu Des, sudah Bu Des ya Bu Des. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Suaranya sudah jelas. Sudah. Saya sudah bisa menangkap suara Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita persilahkan narasumber menyampaikan paparannya, saya ingin menyampaikan teknisnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti saya akan beri kesempatan satu persatu narasumber untuk menyampaikan paparannya, dan alokasi waktu masing-masing 30 menit ya. 2 orang pergantian, nanti akan kita mulai dari Pak Idi dulu, kemudian Bu Deswita. Setelah beliau berdua menyampaikan paparannya, baru saya akan buka sesi tanya jawab untuk semua partisipan peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Dan kami sudah menyiapkan 2 buah door prize untuk sesi yang ketiga ini. Kriteria door prize yang akan diberikan adalah pertanyaan yang terbaik. Ya, ada 2. Kalau pada sesi sebelumnya satu untuk sharing best practice ini diberikan 2. Jadi mohon nanti saat ada paparan dari narasumber, mikrofon tetap dalam keadaan off, dan nanti ketika akan menyampaikan tanya jawab, mohon menuliskan ke dalam kolom chat terlebih dahulu, dan nanti saya selaku moderator akan menunjuk siapa yang diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Sehingga tidak berebut dan kondisi nikmati, kita nyaman, terjadi interaksi tanya jawab yang berkualitas gitu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih menyingkat waktu, saya akan bacakan biodata dulu untuk Pak Idi Ratomi Baisa MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Sabilillah Malang yang merupakan juara 1 nasional Kepala Sekolah SMP berprestasi tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan judul
pengembangan e-learning SMP Islam Sabilillah dalam meningkatkan layanan belajar dari rumah atau BDR. Pak Idi ini lahir di Mojokerto 29 November 1973 dengan pendidikan terakhir S2 Pendidikan Biologi, dan beliau beralamat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, nanti Bapak Ibu semua dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing pengalamannya selama mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran pada masa COVID kepada Pak Idi. Berikutnya untuk biodata narasumber yang kedua itu Ibu Dr. Randa Deswita. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Benteng Pasar Atas, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau adalah juara 3 nasional Kepala Sekolah SD berprestasi tahun 2019. Akan menyampaikan paparan dengan judul 3W Solution dalam pembelajaran daring SDN 01 Benteng Pasar Atas, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bu Deswita lahir di Bukit Tinggi, ini asli Padang ya, Bukit Tinggi, tanggal 18 Desember 1966, kemudian tinggal di Bubuk Panjang, Bukit Tinggi. Nah, untuk lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada beliau berdua. Baik, untuk selanjutnya saya berikan sesi yang pertama, pemaparan untuk Pak Idi Ratomi Baisa, 30 menit. Mudah-mudahan cukup untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Pak Idi, sudah siap? Oke, siap Bu Dian. Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi bahwa saya adalah Idi Ratomi Baisa MPD. Kami dari SMP swasta di Kota Malang yang memiliki 3 visi utama, yaitu menghasilkan lulusan memiliki komitmen keislaman, komitmen kebangsaan, dan kecendikiaan bertaraf internasional. Kami di bawah naungan yayasan sosial, yaitu namanya Yayasan Sabilillah Malang, yang bergerak di bidang sosial dan juga bergerak di bidang pendidikan. Kami memiliki dari yayasan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA boarding school. Sambil menunggu paparan kami di PowerPoint, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa pendidikan di SMP Islam Sabilillah Malang memiliki beberapa program unggulan, yang utamanya adalah memang pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan karakter sebagai utamanya, seperti itu. Ibu Bapak, yang kami ambil dari best practice kami di SMP Islam Sabilillah Malang adalah pengembangan e-learning SMP IS dalam meningkatkan layanan belajar dari rumah di SMP Islam Sabilillah Malang, yang melatar belakangi upaya dari pengembangan e-learning SMP IS. Next, kemudian. Oke. Yang melatar belakang ada 2. Yang pertama adalah kami memang memiliki sejak awal memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu menjadikan Smart Digital School di sekolah kami. Belum juga kami wujudkan e-learning di SMP Islam Sabilillah Malang, ternyata muncullah pandemi COVID-19. Sehingga karena ada pandemi, kemudian anak-anak harus belajar dari rumah, mengharuskan kami untuk mewujudkan cita-cita itu, sehingga segera kami sudah mewujudkan e-learning di SMP Islam Sabilillah Malang. Next. Oke, permasalahannya adalah bagaimanakah pengembangan e-learning SMP IS itu dapat memberikan layanan, meningkatkan layanan belajar dari rumah. Tentunya Bapak Ibu bahwa manfaat yang diterima oleh anak-anak, yang pertama pasti anak bisa belajar dari rumah yang menyenangkan. Yang kedua, dengan adanya e-learning itu, guru-guru akan termotivasi untuk berinovasi mengembangkan materi pembelajaran berbasis teknologi. Dan bagi orang tua tentunya, orang tua akan lebih nyaman dan lebih enak dengan pembelajaran e-learning dari rumah, bisa mengawasi dan mendampingi mereka. Next, slide berikutnya. Kemudian yang terkait dengan e-learning, apa sih e-learning SMPS berbasis Moodle?
kami mengembangkan e-learning di SMP Islam Sabil Malang adalah menggunakan aplikasi Moodle, yang itu merupakan salah satu learning management system yang berbasis web dan dikembangkan, diadaptasikan oleh Bapak Ibu guru di SMP Islam Sabil Malang. Kenapa kami membuka Moodle? Banyak sekali keunggulannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah cost efektif. Karena Moodle adalah memang open source gratis dan bisa diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Nah, kemudian pengoperasionalkan, membangunnya dan mengisi kontennya itu sangat mudah. Yang terpenting lagi bahwa dengan menggunakan e-learning SMPS berbasis Moodle itu, kita bisa mengadaptasikan, kita membuat konten pembelajarannya sesuai dengan keinginan kita, keinginan guru, bukan platform pendidikan yang sudah pada umumnya, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran di sekolah kami. Next. Kemudian yang berikutnya, dengan e-learning itu, Ibu Bapak, fitur-fiturnya yang dimiliki oleh SMP Islam Sabila Malang, banyak sekali fiturnya. Next. Berikutnya Ibu Dian. Oke, fitur yang dimiliki adalah yang pertama, fitur bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru tidaklah hanya satu. Karena di fitur di e-learning SMPS itu, video bisa masuk, PowerPoint juga bisa masuk, kemudian narasi, kemudian flash, dan lain sebagainya, bisa sebagai bahan belajarnya. Yang kedua, ada fitur umpan balik, Ibu Bapak. Bapak Ibu guru bisa melakukan tes, bisa melakukan kuesioner, bisa melakukan berbagai hal terkait dengan mengambil nilai dan seterusnya akan terrekod dengan sendirinya melalui fasilitas e-learning ini. Yang ketiga adalah di situ juga ada fitur interaktif, di mana anak dan guru bisa berdiskusi melalui chatting atau diskusi bareng-bareng di dalam suatu forum. Bahkan mereka juga bisa melakukan video conference. Ini yang dimiliki fitur interaktifnya. Yang terakhir adalah monitoring. Sangat mudah sekali Ibu Bapak bahwa pimpinan tim manajemen sekolah, kemudian guru-guru dapat memonitoring belajarnya anak-anak. Bisa mengatur kapan mereka harus belajar, waktunya bisa ditentukan, kapan deadline untuk mengerjakan soal dan latihan soalnya, semua bisa dikendalikan di fitur monitoring. Next. Setelah fitur e-learning, Bapak Ibu, tahapannya. Implementasi pengembangan e-learning di SMP Islam Sabil Malang. Ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah kita membentuk namanya team building. Team building ini kita membentuk tim IT. Dari mana tim IT itu adalah guru-guru yang potensial. Guru yang mempunyai kemampuan di bidang IT. Kemudian yang kedua adalah melengkapi konten. Semua guru membuat pembelajaran di e-learning. Yang ketiga adalah implementasinya di uji coba terbatas dan diterapkan ketika BDR di semua mata pelajaran, semua jenjang kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan menyeluruh, baik itu pada siswa, guru, maupun layanan kepada orang tua. Next, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan team building. Team building ini kami tidak menggunakan tenaga khusus IT, tetapi ada beberapa guru yang memang mempunyai kemampuan dalam hal IT-nya. Kemudian mereka melakukan membangun rumah e-learning-nya dulu. Yang kedua melakukan pelatihan. Pelatihan untuk apa? Bagaimana Bapak Ibu guru mengisi kontennya di e-learning-nya itu. Yang memberikan pelatihan adalah teman sejawatnya sendiri. Kemudian pendampingan juga. Ada pendampingan kepada tim IT, kepada Bapak Ibu guru. Kemudian adalah pembuatan tutorial. Ini untuk mengatasi jarak dan waktu. Bapak Ibu guru bisa belajar dari tutorial yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ini beberapa foto kegiatan pembinaannya. Next, kemudian yang kedua adalah melengkapi konten. Bapak Ibu, di sekolah kami memiliki namanya Professional Working Group atau di sekolah umum biasanya disebut MGMP. Guru-guru mata pelajaran yang sama serumpun di sekolah berkumpul untuk membahas tentang pengembangan pendidikan. Satu di antaranya adalah mereka mengembangkan e-learning di sekolah. Nah, mereka belajar dan bekerja mandiri, tetapi terbimbing oleh teman sejawatnya. Ada tutor sebaya, saling berbagi dan saling membantu dengan teman sejawatnya. Dan yang terakhir adalah ada kendali mutu melalui grup WhatsApp guru.
Sehingga setiap permasalahan yang terjadi terkait dengan kelengkapan konten, kita komunikasikan melalui sarana WA grup guru semuanya. Next, kemudian langkah yang berikutnya adalah implementasi, Bapak Ibu. Untuk implementasinya, alhamdulillah sampai dengan kemarin bahwa peserta 576 jumlah siswa kami, kemudian sudah terbentuk 139 kursus dari semua mata pelajaran. Dan ada aktivitasnya, lebih dari 139 seperti itu. Ini adalah sudah 2.200, mohon maaf. Kemudian aktivitas guru dan siswa dilakukan dari rumah, Ibu Bapak. Interaksi antara guru dan siswa ada terjadi di e-learning. Ini adalah beberapa kontennya, ada dua macam, yaitu belajar dan pembiasaan karakter. Pembiasaan karakter kita pantau Bapak Ibu untuk olahraganya anak-anak, berjemur, dengan mengajinya, kemudian membantu orang tua. Karakter-karakter itu dipantau juga melalui e-learning. Dan tidak kalah pentingnya, untuk kelas 9 ada kuis pemantauan USBN. Ada latihan-latihan soal untuk anak-anak yang di kelas 7 dan 8. Dan ada satu program, selama 1 minggu ada project. Namanya Win Against Corona. Anak-anak membuat proyek terkait dengan corona. Tetapi tidak hanya membuat produk yang dipentingkan di situ, tetapi bagaimana anak menemukan suatu produk yang dia mempunyai daya analisis yang tinggi. Sehingga di e-learning itu Bapak Ibu, anak-anak harus membuat rancangannya. Mereka harus membuat jurnal pembuatannya. Kenapa pilih produk itu, alasannya apa? Sampai dengan proses pembuatannya per hari, mereka harus melaporkan melalui e-learning. Yang terakhir, pasti Ibu Bapak bahwa komunikasi aktif antara wali kelas dan orang tua sangat dibutuhkan. Karena ini SMP, maka ada wali kelas, ada guru bidang studi. Komunikasi guru bidang studi dengan wali kelas melalui grup sekolah, guru, kemudian komunikasi antara orang tua dengan wali kelas melalui grup kelas masing-masing. Next, ini adalah beberapa produk-produknya anak. Ada proyek membuat video pendek tentang mengarang lagu tentang COVID. Ada membuat puisi, bahkan ada membuat tutorial senam, ada tutorial masak. Sangat seru sekali Bapak Ibu. Selain itu juga secara ilmiah, mereka membuat karya tulis ilmiah. Begitu banyak contoh-contoh yang dihasilkan oleh anak-anak. Next, tidak hanya anak-anak yang berkarya Ibu Bapak. Dalam pandemi COVID-19 ini, guru orang tua juga diajak untuk kompetisi Bapak Ibu. Kami menggunakan ada kegiatan namanya best practice orang tua. Orang tua kita ajak untuk menuliskan pengalaman mendampingi anak belajar di rumah. Kita tahu semuanya Bapak Ibu bahwa orang tua banyak berkeluh kesah, harus mendampingi anak-anaknya, anaknya tidak nurut dengan orang tua karena memang bukan gurunya. Itu sangat asik sekali dalam karya-karyanya orang tua murid. Kita jadikan best practice, di-share di sosial media sekolah, kemudian kita berikan penghargaan. Next, kemudian yang tahap terakhir, setelah hasil-hasil itu ada monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah melalui online, Ibu Bapak. Tim manajemen punya hak akses untuk melihat kontennya Bapak Ibu semuanya. Dari segi isinya, materinya, sampai ketercapaiannya. Yang kedua, koordinasi online di grup pimpinan dan guru. Itu terdapat juga monitoring dan evaluasi ketercapaiannya. Kemudian ada juga evaluasi monitoring dan koordinasi yang dilakukan antara guru dengan wali siswa. Juga ada monitoring evaluasinya. Yang terpenting yang terakhir Bapak Ibu, bahwa guru memang di rumah tetapi mereka tetap bekerja. Maka apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tugas rutin, tugas pengembangannya, mereka masukkan dalam laporan di sistem informasi sekolah. Mulai dari harian melaporkan ngajinya anak, semua dilaporkan di Oke, next. Kita lihat berikutnya Ibu Bapak, evaluasinya. Bagaimana evaluasinya? Kita lihat bersama-sama. Next. Kita menerapkan evaluasinya menggunakan model next. Oke. Tahapan evaluasi program menggunakan CEPP namanya. Yang pertama adalah konteks. Kita menganalisis konteks lingkungan sekolah, apa latar belakang sekolah, latar belakang orang tua, tujuan program, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita analisis inputnya. Untuk mensukseskan program, kita evaluasi. Inputnya sudah mendukung atau belum.
Kemudian prosesnya juga kita analisis, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dan produknya pun hasil belajarnya akan kita evaluasi bersama. Bagaimana mengevaluasinya? Evaluasinya secara menyeluruh kepada komponen sekolah, yaitu orang tua, guru, kemudian melalui apa? Pengamatan, wawancara, dan melalui angket. Next, kita bahas satu persatu. Terkait dengan konteks, Ibu Bapak. Next. Oke, terkait dengan konteks lingkungan sekolah. Sekolah kami, sekolah swasta, Ibu Bapak, yang ingin mengantarkan siswa kami memiliki komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendikian bertaraf internasional. Ini lingkungan latar belakang dari sekolah kami. Warga sekolah, yaitu orang tua, guru, dan siswa, itu terlibat dan sudah memiliki kemampuan di bidang IT-nya. Latar belakang program tentunya karena pandemi COVID dan cita-cita dari sekolah kami ingin memiliki e-learning. Tujuannya pasti bahwa anak-anak bisa belajar secara online di rumah maupun di sekolah. Next slide. Kemudian kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis input. Next, kemudian. Ya, analisis input yang pertama, guru-guru kami adalah guru-guru yang fresh graduate, yang masih muda dan memiliki komitmen yang tinggi, mempunyai literat IT-nya. Kemudian siswa-siswa kami juga sudah terbiasa dengan gadget, dengan internet. Kemudian minat guru dan siswa, guru sangat senang, tertarik, termotivasi, senang menggunakan pembelajaran berbasis IT. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan sarana sekolah. Sekolah sudah mensupport tentang adanya fasilitas e-learning-nya, mulai dari hostingnya, dari entertainnya yang sudah memadai. Yang terakhir adalah ketersediaan sarpras di rumah. Mohon maaf kalau berbeda di masing-masing daerah, orang tua wali siswa kami sudah memiliki akses internet yang mencukupi untuk kegiatan e-learning ini. Next, kita selanjutnya akan menganalisis tentang analisis proses. Pengembangan e-learning seperti yang kami ungkapkan sebelumnya, bahwa itu dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru, ada melibatkan wali kelas, kemudian guru bidang studi dan tim IT, kemudian keterlaksanaan program, juga bahwa program pembelajaran terlaksana dengan baik, nanti akan kita lihat evaluasinya atas kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Kalau hambatan, kita analisis juga hambatan utama memang tidak utama, tapi sudah kita tertangani, yaitu masalah server. Karena membeludaknya semakin besarnya konten e-learning yang dimiliki SMP Islam Sabila Malang, menyebabkan server hostingan kita tidak cukup. Tapi itu sudah cepat, dalam hitungan 1-2 hari aja, sudah tertangani untuk masalah hostingan. Next, analisis yang terakhir adalah analisis produk. Materi pembelajarannya adalah dalam bentuk PPT dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian pendidikan karakter, tadi ibadah dan karakter baik di rumah. Kemudian ada juga materi project COVID-19, anak-anak bisa melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir adalah best practice orang tua. Jadi produknya adalah materi ketercapaian hasil belajar anak-anak, karakternya anak-anak, kemudian ada satu tambahan yaitu tentang pengetahuan tentang project tentang COVID-19. Yang kedua adalah keluarannya adalah best practice karya tulis dari orang tua. Next, Ibu. Berikutnya setelah kita amati itu, kami melakukan angket keterlaksanaan e-learning SMP 9 kepada siapa? Kepada guru, kepada orang tua, kepada guru, dan termasuk kepada siswa. Kita lihat bersama-sama hasil angket yang sudah kita sebarkan kepada orang tua siswa. Next. Untuk angket kepada orang tua, kami menggunakan Google Form, yang itu sebenarnya sudah umum digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ternyata orang tua menganggap bahwa sangat bagus e-learning itu, dan bahkan bisa BDR digunakan, bahkan setelah BDR mereka tidak ada masalah. Orang tua sudah mengenal, mendukung, memantau pembelajaran anak melalui e-learning. Anak merasa senang dengan menggunakan e-learning dan tidak mengalami kesulitan. Kemudian e-learning SMPS sangat tepat karena fasilitas lengkap dan mudah dipahami menurut orang tua. Orang tua juga meyakini bahwa anak-anak tidak mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana mengoperasikan e-learning. Bisa next, selanjutnya. Untuk slide berikutnya adalah data konkretnya, Ibu Bapak.
sudah kami paparkan sebelumnya. Next lagi. Kita lihat bagaimana pendapat selain orang tua, kita ingin tahu pendapat dari guru, kemudian pendapat dari siswa. Nah, menurut guru Bapak Ibu, ini yang mengejutkan bagi kita semuanya, bahwa menurut guru, e-learning itu tidak lebih baik daripada pembelajaran di kelas tatap muka. Artinya bahwa pembelajaran masih membutuhkan tatap muka, Ibu Bapak. Karena pandemi COVID inilah yang menyebabkan dan mengharuskan melalui e-learning. Tetapi sepakat bahwa Bapak Ibu guru tatap muka sangat baik. Karena di situ ada pendidikan karakter, ada kebarokahan ilmu yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Nah, kemudian siswa dan guru memanfaatkan e-learning yang sudah memadai dan dikelola dengan baik. Siswa tertarik, paham, mengerti, dan ternyata bisa meningkatkan hasil belajarnya. Pantauannya, guru bisa melakukan pantauan secara langsung, Ibu Bapak. Mereka bisa mengamati hasil belajarnya anak saat itu juga. Karena sudah berbasis e-learning. Kemudian optimalisasi. Optimal e-learning itu, meskipun ada beberapa guru yang masih memerlukan uluran tangan untuk pengembangan lebih baik lagi. Ketertarikan, guru-guru tertantang untuk berpacu mengembangkan materi-materi berbasis e-learning. Tindak lanjutnya, guru-guru sangat setuju Ibu Bapak dengan e-learning, bahkan mereka sepakat bahwa e-learning ini bisa dilanjutkan nanti ketika pembelajaran di kelas melalui kegiatan terpadu antara tatap muka dan e-learning yang kita kenal bersama Ibu Bapak dengan istilah blended learning. Next. Ini adalah paparan data-datanya, ada 2 slide tentang paparan data grafik hasil angket yang sudah kita sebar kepada Bapak Ibu guru. Next datanya, kemudian. Oke, ini datanya. Next lagi. Yang sudah kami paparkan. Ini adalah data-datanya. Next, Ibu. Ya. Next lagi. Ya. Sedang proses Bapak. Lanjut dulu Pak. Oke. Sambil menunggu itu bahwa untuk angket yang kita sebar kepada Bapak Ibu guru, kita menggunakan e-learning juga. Di e-learning itu ada salah satu fitur yang namanya polling atau survei. Dari polling itulah bisa kita lihat bagaimana pendapatnya Bapak Ibu guru. Kemudian yang e-learning SMPIS menurut siswa, bahwa sebagian siswa 54% merasa bahwa e-learning lebih menyenangkan dari pembelajaran konvensional. Ya, tetapi mereka sangat berharap masih ada e-learning nanti ketika setelah PDR. Artinya ketertarikan sangat senang sekali. Siswa mengenal, suka untuk belajar melalui e-learning. Materi e-learning menurut anak-anak mudah dipahami, tidak sulit mengoperasikan. Kemudian dengan e-learning, siswa tambah rajin, termotivasi, yang hasil-akhirnya adalah hasil belajarnya semakin lebih baik. Kemudian mereka juga sudah berpendapat bahwa semua guru sudah menggunakan e-learning dengan fasilitas yang ada di rumahnya. Bahkan Ibu Bapak, mulai dari pembelajaran olahraga pun, seni budaya, prakarya pun, itu tampil di e-learning kita. Jadi tidak hanya mata pelajaran yang hanya mengasah kognitif saja, termasuk psikomotor maupun afektifnya. Next, berikutnya adalah data-data yang kami ambil dari angketnya anak-anak. Nah, data-data angket ini juga kita peroleh melalui survei atau polling yang disebarkan melalui e-learning. Dan itu sangat cepat Ibu Bapak, kita tidak perlu menghitung karena sudah otomatis akan terpaparkan kegiatan hasil polling yang sudah disajikan di e-learning itu. Next, masih ada tentang pendapat siswa tentang e-learning yang ada di SMP Islam Sabila Malang. Oke, Ibu Bapak, pendapat siswa ini terwujud juga dari kegiatan wawancara antara orang tua dengan wali kelas, kemudian anak-anak juga kangen sama gurunya melalui telekonferensi. Mereka mengungkapkan senang, tetapi mereka lebih senang kalau bertemu dengan teman-temannya dan Bapak Ibu guru. Next, setelah kita melihat angket dari guru, dari orang tua, dan dari siswanya, kita lanjutkan tentang peran kepala sekolah. Ini sebagai satu pembahasannya Ibu Bapak, learning experience kami adalah yang pertama, pemberdayaan guru potensial.
yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sebagai di sekolah itu harus ada guru penggerak. Dan untuk e-learning ini kami menemukan guru-guru penggerak. Ada 3-4-5 guru yang sebagai pionir, mereka mempunyai kemampuan IT yang tinggi, kami manfaatkan. Kita gali guru potensial itu, kemudian kita ajak untuk mengembangkan e-learning yang ada di SMP Islam Sabila Malang. Kemudian yang kedua, dengan adanya Professional Working Group PWG, atau di sekolah yang disebut MGMP. Kami, Bapak Ibu, setiap minggu, 1 minggunya, kami alokasikan 2 JP, mereka tidak ada mengajar. Dan mereka harus duduk bersama dalam satu meja untuk mengembangkan pembelajaran. Satu di antaranya adalah untuk pengembangan e-learning-nya. Sangat potensial Bapak Ibu di Professional Working Group ini, selain untuk mengevaluasi pembelajaran sebelumnya, kemudian juga merancang pembelajaran yang berikutnya. Begitu banyak antar guru bidang studi matematika misalnya, mereka saling sharing, mereka saling memberikan masukan, saling mengoreksi untuk pengembangan pendidikannya. Yang terakhir adalah inspirasi dan supporting. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu bahwa guru-guru kita yang kita miliki sangat hebat. Tetapi kalau kita belum bisa untuk menginspirasi mereka, kita tidak memberikan kesempatan pada mereka, tidak akan muncul bakat yang terpendam dari guru-guru kita yang hebat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa begitu ada ide, ada orang-orang potensial, maka semuanya kita manfaatkan bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengembangkan program pembelajaran pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Itu adalah learning experience, refleksi bagi kami atas terwujudnya e-learning di SMP Islam Sabila Malang. Yang terakhir, Ibu Bapak, terkait dengan kesimpulan pada pengembangan e-learning di sekolah kami, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami tarik. Yang pertama adalah bahwa pengembangan e-learning di SMPIS berkembang dengan baik karena apa? Memberdayakan guru potensial dan meningkatkan kualitas melalui kelompok guru bidang studi atau Professional Working Group. Yang kedua adalah pimpinan sekolah menginspirasi, mensupport pengembangan e-learning-nya. Yang terakhir adalah dengan supporting pimpinan, dengan kelompok kerja guru yang potensial, yang bagus kerjasamanya, menjadikan e-learning di SMP Sabila Malang menjadi media belajar siswa yang menyenangkan. Seperti itu kesimpulan yang bisa kami ambil. Kemudian sarannya, ada beberapa saran, 3 saran. Yang pertama adalah memang harus dikembangkan lagi kapasitas hosting dan servernya. Supaya apa? Karena bertambahnya waktu, bertambahnya konten materi, maka bertambah pula kuota di server kami. Yang kedua adalah bahwa e-learning ini dapat digunakan lebih lanjut, meskipun kegiatan belajar dari rumah sudah berakhir. Ini nanti akan kita kolaborasikan antara tatap muka, kita kolaborasikan dengan pembelajaran daringnya, yang insya Allah Bapak Ibu sudah mengenal dengan istilah blended learning seperti itu. Yang terakhir adalah, yang terakhir adalah dengan pengembangan blended learning, yang itu akan memadukan tatap muka dan secara virtual. Next, yang terakhir, itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami meyakini, Bapak Ibu guru meyakini, orang tua meyakini bahwa pembelajaran daring itu bagus. Tetapi tatap muka itu masih dibutuhkan. Sehingga ke depan, harapan kita bersama Bapak Ibu, pandemi COVID sudah berakhir, tetap kita mempunyai keinginan bahwa tatap muka iya, pembelajaran berbasis IT juga iya, dalam rangka untuk mengantarkan anak-anak didik kita memiliki keterampilan abad 21. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Karena mereka akan hidup di abad 21. Dan itu syarat utama. Dan satu di antaranya adalah pembelajaran berbasis IT, komunikasi berbasis IT, dan fitur-fitur, kemudian ada juga layanan-layanan belajar, ada banyak di dalam internet. Terima kasih, itu yang perlu kami sampaikan. Saran dan kritik yang sangat kami butuhkan untuk pengembangan pendidikan di SMP Sabila Malang, pada umumnya untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idi, luar biasa sekali praktik terbaiknya.
yang di situ membahas tentang implementasi pembelajaran e-learning ya di SMP Universitas Bilang Malang. Dan ternyata di situ ada hal yang paling menarik, ada best practice orang tuanya juga ya Pak Edi ya. Iya, betul Ibu. Kami mengucapkan terima kasih pula untuk para partisipan yang ini luar biasa, cap yang masuk, dan ada yang berupa pertanyaan, ada juga yang berkenan sharing pengalaman terbaiknya yang punya kemiripan dengan yang disampaikan oleh Bu Deswita dan Pak Idi. Ini luar biasa. Jadi 200 peserta itu sebagian besar sudah menyampaikan di dalam meeting chat-nya. Ini jadi terima kasih. Selanjutnya kita Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih.